Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mewaspadai eh, pembobolan terhadap aset BTCS Mining teman-teman ya. Nah, karena ke depan insya Allah BTCS Mining ini sangat berharga teman-teman, maka teman-teman mulai sekarang ya aturlah kata sandi ya, kata sandi teman-teman itu yang aman teman-teman ya. Artinya hindari menggunakan kata sandi berdasarkan tanggal lahir teman-teman ya. Karena apa ya? Karena itu mudah sekali ditebak ketika orang mengetahui email ya, email kita, kemudian kita menggunakan kata sandinya menggunakan tanggal lahir ya, orang akan mudah sekali menebaknya ya ketika mereka melihat ya KTP kita, maka mereka tahu tanggal lahir kita, maka mudah ditebak ya. Maka hindari ketika menggunakan password tanggal lahir, maka usahakan di belakangnya dikasih angka-angka yang unik teman-teman ya. Misalnya sama dengan di belakangnya, atau bintang, pagar, dolar ya. Kasih kata-kata ini yang unik di belakangnya yang banyak teman-teman ya, seperti itu. Sehingga sulit dibobol. Nah, kemudian ya teman-teman buatlah ya di sini di aplikasi BTC Mining ini, buatlah kata sandi aset teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, kata sandi aset teman-teman, sehingga ketika orang mengambil alih tidak bisa mentransfer ya, tidak bisa nantinya tidak bisa mengambil aset ini ya, seperti itu. Kemudian untuk menghindari orang agar bisa login ke sini ya, maka teman-teman untuk emailnya dibuatlah verifikasi 2 langkah teman-teman. Khawatirnya apa ya? Khawatirnya teman-teman mendaftar BTCS Mining ini menggunakan email yang terbiasa teman-teman gunakan untuk mendaftar di aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, seperti itu. Teman-teman tidak membedakan ya, yang mana untuk BTCS Mining, yang mana dipakai untuk aplikasi yang lain, sehingga setiap ada link-link teman-teman klik ya menggunakan email yang itu ya, yang sama ya, sehingga itu sangat merugikan nantinya ya ketika teman-teman BTCS miningnya dibobol orang lain ya. Maka amankanlah mulai sekarang ya dengan keamanan ya, seperti itu. Buatlah password ya, kemudian password hindari menggunakan password yang mudah ditebak ya. Jangan hanya misalnya passwordnya dengan tanggal lahir atau apa ya, usahakan jangan hanya tanggal lahir, bulan dan tahun teman-teman, tapi kasih simbol-simbol yang unik ya teman-teman ya, seperti plus ya, logo atau simbol plus, sama dengan, bagi, kurang, seperti itu teman-teman ya. Tapi jangan lupa passwordnya dicatat teman-teman ya, di tempat yang teman-teman misalnya sampai 10 tahun ke depan pun tidak hilang ya passwordnya teman ya. Mungkin dicatat di dinding ya, dinding rumah, atau di apa yang tempat rahasia yang teman-teman bisa ingat, seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman jangan sampai kalau tidak dicatat nanti sudah banyak ya koinnya, tapi teman-teman lupa passwordnya. Nah, ini percuma teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian disarankan juga untuk emailnya yang dipakai untuk daftar ya, daftar di aplikasi BTC Mining ini ya, disarankan untuk dilakukan verifikasi 2 langkah teman-teman ya. Karena apa? Karena ya siapa tahu aset ini ke depan berharga teman-teman ya. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nantinya akan banyak ya pencuri-pencuri yang akan membobol teman-teman ya, berusaha membobol ya aset-aset ini ya, sehingga jika teman-teman tidak berhati-hati nanti teman-teman bisa rugi. Maka mulai sekarang ya buatlah verifikasi 2 langkah untuk emailnya, dan untuk ini ya, untuk di asetnya ini buatlah kata sandi aset teman-teman ya. Selain
kata sandi untuk login di sini, buatlah juga kata sandi untuk aset ya, untuk mengamankan aset teman-teman ya. Mengapa apa hubungannya ya verifikasi 2 langkah dengan ini ya? Khawatirnya ketika nanti tidak bisa login ya. Artinya gini ya, ketika ada verifikasi 2 langkah ya di email ya, maka itu menjadi pagar pertama teman-teman ya. Pagar pertama artinya keamanan pertama ya. Mereka ingin login lewat email itu sudah kesulitan ya, pembobol-pembobol itu ya, karena harus melalui verifikasi 2 langkah. Nah, yang kedua teman-teman ya, ketika antisipasi mereka berhasil membobol lewat verifikasi 2 langkah ya, maka ketika masuk ke aplikasi BTCS Mining kita ya, maka ketika kita membuat passwordnya itu lain dengan lain dengan misalnya kita membuat dengan tanggal lahir ya, tanggal lahir kita mungkin masih bisa ditebak teman. Tapi kalau kita di belakangnya dikasih kata-kata unik ya, maka pembobol sulit menebaknya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka berhasil ya, ini lapisan ketiga ya, ketika mereka berhasil login ke BTCS Mining kita ya, kita pikir andai saja ya, pikir pahitnya seperti itu ya, maka mereka akan dihadapkan lagi dengan kata sandi aset teman-teman ya, diusahakan kata sandi asetnya berbeda lagi teman-teman, sehingga mereka akan kesulitan ya untuk mengambil aset-aset ini. Nah, seperti itulah ya teman-teman yang harus kita lakukan untuk keamanan sandi kita ya, BTCS kita. Namun teman-teman diingatkan jangan sampai membuat kata sandi ya yang unik, yang rumit, berbeda-beda, nanti ujung-ujungnya teman-teman lupa dengan passwordnya. Itu malah lebih sulit lagi, lebih susah lagi teman-teman ya. Artinya apa? Artinya teman-teman harus mencatat ya. Password dan emailnya harus dicatat, benar-benar dicatat, yang kira-kira sampai nanti teman-teman 5 tahun, 4 tahun ke depan pun masih ingat ya dengan passwordnya, masih bisa menjangkau ya, melihat passwordnya di catatan itu. Ya, kalau pikiran kita itu pasti terbatas teman-teman, pasti ada lupanya. Makanya perlu dicatat ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian ya, untuk saya juga. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.